Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isla Rizkina dengan NIM 2305110740 dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil yaitu teks narasi. Ini adalah tugas akhir untuk mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teks narasi. Teks narasi merupakan suatu karangan yang menjelaskan sebuah cerita dengan menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang sedang terjadi atau hanya imajinasi penulis. Teks narasi disukai banyak kalangan usia dan gender, terutama usia pelajar karena mengandung cerita-cerita menarik. Para pelajar suka mengingat makna kata narasi bersinonim dengan kata cerita. Dikatakan juga teks narasi itu bersifat teks naratif, artinya teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya yaitu struktur teks narasi. Ada 3. Yang pertama, orientasi. Berisi mengenai pengenalan tokoh, latar, waktu, dan konflik. Biasanya orientasi ditandai dengan kalimat pada suatu hari atau pada zaman dahulu dalam sebuah dongeng. Jika non-fiksi, biasanya orientasi merupakan tahap penjabaran masalah. Yang kedua yaitu komplikasi, yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Pada bagian komplikasi dimulai dengan pengenalan konflik dan jalan cerita mulai diketahui sampai menuju konflik yang lebih kompleks. Tujuan dari komplikasi untuk menunjukkan konflik atau masalah dalam cerita kepada pembaca. Yang ketiga, resolusi. Berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Pada resolusi, para tokoh dalam cerita mulai menemukan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah dari komplikasi. Kemudian ada 6 unsur-unsur teks narasi. Yang pertama, tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran ataupun inti dari teks narasi. Yang kedua yaitu latar, merupakan unsur intrinsik yang berisi keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana dari peristiwa dalam teks narasi. Yang ketiga, tokoh, yaitu karakter-karakter dalam suatu cerita. Berdasarkan watak, biasanya terdapat tokoh protagonis, itu utama, antagonis, lawan tokoh utama, dan tritagonis, yaitu penengah. Yang keempat, watak merupakan gambaran dari karakter yang diberikan penulis untuk tokoh-tokoh dalam teks yang diciptakan. Yang kelima, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang berkaitan dengan sebab akibat peristiwa tersebut atau kausalitas. Alur ini berupa alur maju mundur dan bolak-balik. Yang keenam, amanat, merupakan suatu pesan yang disampaikan pengarang terhadap pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks narasi. Nah, di sini saya akan menyebutkan 6 ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, berisikan tentang suatu peristiwa yang ditulis menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal sampai akhir. Yang ketiga, ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Yang keempat, menyampaikan amanat atau pesan. Yang kelima, adanya konflik atau permasalahan. Dan yang keenam, yaitu bertujuan menghibur pembaca atau memberikan informasi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris, yaitu teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas. Jenis teks narasi ekspositoris dapat memperluas pengetahuan pembaca. Bahasa yang digunakan harus logis, mengacu pada fakta dan bersifat objektif. Yang kedua yaitu narasi artistik, merupakan jenis teks narasi yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Umumnya, narasi ini menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah atau estetik kepada pembaca. Yang ketiga, narasi sugestif adalah jenis teks narasi yang dibuat untuk menyampaikan maksud mempengaruhi pembaca.
Narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut bisa diadopsi pembaca. Selanjutnya, tujuan dan fungsi teks narasi. Dengan memaparkan suatu peristiwa untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang suatu hal dan mendapatkan pesan moral, juga untuk memberikan hiburan yang menarik minat pembaca. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Sebelum saya menutup video, saya akan membacakan sebuah quotes, yaitu, literasi bukan hanya sekedar membaca teks, melainkan pula diartikan sebagai kemampuan membaca keadaan sekitar. From Topa Timasang. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.